Selamat pagi Sobat Pancasila, jumpa lagi dengan saya Anggi Anggraini dalam program podcast Sampan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, wadah bincang santai terkait dengan Pancasila. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Eri Cahyadi STMT, Wali Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagi Terima juga sehat, kasih, Gi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir dan menyapa Sobat Pancasila, yang menonton kita dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini menarik, kami sedikit searching profil Bapak dan kami tahu bahwa Bapak itu ternyata ASN juga seperti saya awalnya ya. Ya, saya ASN, Pak Anggi. ASN berkarir hingga menjadi kepala daerah. Nah, Ya. pertanyaan saya yang pertama, Pak, enak mana Pak? Jadi staf apa jadi pimpinan? Enak jadi staf. Kok bisa ya Pak? Enggak, kalau kita ingin dalam zona nyaman, enak jadi staf. Karena ketika menjadi seorang pemimpin, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Karena pemimpin itu adalah orang yang pertama kali dihisap. Ketika dia salah, akan memasuk neraka dahulu. Kalau dia bisa baik, maka akan masuk surga lebih dahulu. Oke. Karena itulah yang menjadi berat menjadi seorang pemimpin. Tapi sebagai manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, maka dia siaplah menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin agar dia bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin. Dan itulah yang Bapak berikan tauladannya ke kita Ya. semua, begitu ya. Utamanya untuk ASN seperti saya nih Pak. Aduh, baik. Nah, kami juga mengulik sedikit sosial media Bapak. Ya. Saya aktifnya di Instagram, jadi saya Oh, ngulikin gitu, Bagi, ya? Instagram. Wah, Nah, Instagram. per tadi pagi itu follower Bapak itu 144.000 Pak. Ya. Ya, segitu banyaknya. Nah, itu dikelola sendiri atau full oleh tim mengelolanya Pak? Jadi kita kelola sendiri ya, karena ada sebagian yang kita jadi sama tim saya pegang juga. Jadi setiap hari kita lihat jawaban apa kalau ada yang pertanyaan. Karena Instagram ini adalah tempat saya untuk berinteraksi dengan warga Kota Surabaya. Langsung kita jawab, bahkan nomor telepon saya itu seluruh orang Surabaya tahu. Karena nomor telepon saya sebarkan. Jadi satu hari itu bahkan sempat sampai tembus 5.000. Jadi saya harus jawab satu-satu. Dan itulah kelebihannya ketika saya berbicara dengan warga mau lewat Instagram, mau lewat WA, saya lebih tahu dulu daripada kepala dinas saya. Jadi memang Bapak pun aktif memantau secara langsung personal. Betul. Begitu Iya. ya? Ya karena itu di handphone Bapak bisa Betul. buka anytime begitu Iya. ya. Jadi tapi saya sampaikan ke warga, saya mohon maaf tidak bisa langsung membalas, tapi beberapa jam atau beberapa waktu malam, dan saya memiliki grup forum komunikasi. Setiap kecamatan yang terdiri dari lurah, camat, semua RT di kecamatan itu, semua RW di kecamatan itu, dan semua LPMK. Jadi saya tahu betul ada permasalahan apa di sana. Dan itu tanpa saya harus menjawab, tapi langsung saya tindak lanjuti. Jadi banyak yang bicara, Pak Wali itu berarti melihat grup ini ya, begitu. Memang kita lakukan. Jadi di situ maksudnya apa? Saya ingin mewujudkan ideologi Pancasila di dalam kehidupan secara nyata. Jadi ada kebersamaan, ada kerukunan. Karena selalu yang saya katakan Pancasila itu adalah kalau diambil intisarinya adalah gotong royong dan rukun dan kebersamaan. Betul. Itu yang saya terapkan dalam memimpin Kota Surabaya baik di internal maupun di eksternal. Baik, Pak Wali, ini kembali sedikit ke sosmed nih, melihat begitu strategis dan potensialnya sosial media ini nih. Nah, pandangan Bapak terhadap generasi muda yang memang lekat dengan sosial media ini seperti apa nih? Jadi sosial media ini sangat luar biasa. Jadi menggunakan sosial media ini bisa masuk neraka pertama kali, bisa masuk surga pertama kali. Jadi tergantung media sosial media mau dibawa kemana. Karena itulah saya berharap anak muda yang ada di Kota Surabaya khususnya menggunakan sosial media ini untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif. Karena kalau sosial media ini bergerak, semuanya ikut melihat dan kegiatan-kegiatan itu positif, maka itu sangat akan membentuk karakter-karakter kebangsaan di anak-anak Kota Surabaya. Karena itulah pemerintah Kota Surabaya menggunakan media sosial dengan apapun itu, ada Twitter, ada Instagram, ada bentuk yang lainnya. Itu kita lakukan untuk menyebarkan kebangsaan, menyebarkan kebaikan dan kegiatan positif dari para pemuda dan mengajak mereka untuk memahami dan mengerti, oh ada kegiatan ini, oh ada kegiatan begini, sehingga mereka akan menjadi bagian untuk membentuk karakter kebangsaan di Kota Surabaya ini. Nah, ini udah menjawab semuanya nih ya teman-teman, udah satu paket. Bapaknya memberikan teladan, programnya juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sepaket begitu ya, insya Allah gitu ya Pak ya.
Nah, oke Pak. Lalu ketika sekarang generasi muda yang akrab dengan sosial media, dengan berbagai terpaan informasi, overload begitu informasi ya. Apakah Pancasila menurut Bapak bisa menjawab tantangan zaman dan teknologi itu? Pancasila itu tidak akan tertahan dengan zaman. Karena zaman apapun Pancasila ini akan mengisi di dalam setiap zaman itu. Contoh, di dalam Pancasila kita berbicara terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di semua agama, di dalam pemerintah kota Surabaya, di dalam lingkungan kota Surabaya ini akan beragama. Ketika ada perbedaan agama, maka di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Kalau katanya para kiai, lam yaskurinas malam yaskurillah, terima kasihlah kepada manusia yang lainnya untuk tanda syukur kepada Tuhannya. Sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab ini, maka dibentuklah di dalam satu perkampungan di kota Surabaya ini untuk saling mengawasi, Mbak Anggi. Jadi yang mengawasi terkait stunting, gizi buruk, setelah itu kemiskinan itu adalah warga yang melaporkan kepada pemerintah kota, setelah itu kita eksekusi bersama. Ini Pancasila ini ya, sebenarnya. Esensinya gotong royong. Ya? Setelah kedua itu ada lagi persatuan Indonesia, kita tidak bisa dipecahkan. Negara Indonesia adalah NKRI, harga mati. Karena itulah adalah selalu mengatakan kalau kita bicara di perkampungan itu hubul waton minal iman. Karena cinta negara sebagian daripada iman. Dan setelah itu dilakukan lagi dengan kerakyatan. Ya, setelah itu dengan keadilan sosial. Berarti apa? Kita ketika berbuat kebaikan, berbuat sosial, tidak pernah melihat perbedaan agama, tidak pernah melihat suku, ras, tapi kita bantu. Karena itulah di Surabaya, kalau melihat bantuan Mbak Anggi, itu di Surabaya itu ada Basnas, Badan Amil Zakat yang dari ASN Muslim, itu dimasukkan. Setelah itu ada yang agama Kristen, ada 1/10. Nah, ketika kita memberikan bantuan sosial, maka tidak pernah lagi kita melihat apakah ini agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, Islam, tidak. Kita membangun bersama. Bahkan ada yang gereja membangun rumah tidak layak huni, Basnas membangun rumah tidak layak huni, pemerintah kota membangun rumah tidak layak huni. Sehingga apa menunjukkannya? Ketika membangun adalah kebersamaan. Inilah sebenarnya jiwa dari Pancasila yang berarti adalah kegotong royongan dan guyub rukun. Itu yang saya pimpin di kota Surabaya untuk merubah warga Surabaya kembali mendalami dan mengerti ideologi Pancasila, termasuk di mana pemerintah kota. Pemerintah kota ini saya katakan tidak bisa pemerintah kota ini kalau Surabaya bersih maka yang berhasil adalah kebersihannya sendiri, tidak. Karena dia akan dibantu oleh Dinas Bina Marga. Ketika Dinas Bina Marga bekerja sendiri tidak bisa. Karena ada dinas yang lainnya, seperti Dinas BPD Linmas, penanggulangan bencana. Di sini kita dibantu Satgas. Maka kemarin kita punya di pagi kita punya tagline Surabaya itu wani. Tapi yang bekerja kan Satgas ini, Mbak. Bukan kepala dinasnya. Tapi Satgas-Satgas yang bekerja untuk selokan, Satgas yang bekerja untuk kebersihan, nyapu. Saya bilang, kita punya 3. Surabaya wani. Tapi hari ini kita berdiri dengan kepala dinas, dengan Satgas. Berarti kita harus ada 3. Wani ngopi, wani roti, wani terima kasih. Berarti apa? Satgas itu adalah manusia saudara kita. Maka pria kerja biar dengan hati. Maka pemerintah daerahnya atau kepala dinasnya jangan lupa ngopi bersama dengan mereka. Karena kita punya derajat yang sama di Pancasila juga sama. Setelah itu kita bisa makan roti bersama. Dan jangan pernah lupa, kita diajarkan di dalam Pancasila menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kepala dinas, lisannya, mulutnya itu harus bisa mengucapkan terima kasih kepada Satgasnya. Jadi bareng-bareng kita mengucapkan 3 itu. Karena itulah ideologi Pancasila, saya selalu katakan tidak akan lekang dengan zaman. Akan kapanpun ideologi Pancasila akan bisa mengikuti dan mengembangkan dan menjadi bagian dari mau medsos mau apapun. Maka kalau itu ingin baik, maka lakukanlah dan tekankanlah ideologi Pancasila di dalam bidang apapun. Baik, terima kasih Bapak. Ini luar biasa ya insight-insight yang diberikan pada kesempatan bincang singkat kita pagi hari ini. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih waktunya. Sukses terus, tetap terima sehat, kasih. Tetap semangat, tetap berinovasi untuk Pemkot Surabaya. Yang terpenting di dalam apapun Mbak Anggi, kita harus tetap satu. NKRI harga mati, ideologi Pancasila yang menjadi harga mati juga di Indonesia. Baik, sepakat Pak. Demikian dari kami, Sobat Pancasila. Terima kasih, tetap bersama kami di podcast Sampan. Salam Pancasila. Salam Pancasila.